balik lagi di kursus salon murah. Kita mau jawab-jawab pertanyaannya ya yang ada di YouTube aku. Nih, aduh sayang banget aku baru baca komenan kamu. Komenannya bagus banget. Bentar. Jadi ini aku record ini tanggal 16. Sekarang 16 ya, Mir. Jadi ada pertanyaan 17 dari Dilan Ana. Kakak, kenapa setelah aku pakai obat resisten brand titik-titik depannya I step 1 rambutnya masih aja ngembang dan hasilnya gagal? Kalau kayak gini aku tuh nggak tahu ya, nggak taunya itu karena gini loh. Aku juga nggak tahu cara kerja kamu gimana, jadi nggak bisa menyalahkan salah satu pihak. Ini aku menjawab dalam dua versi ya. Versi yang pertama, kalau kamu bilang memakai produk tersebut terus hasilnya gagal, salahnya di mana? Mungkin aja kalau misalkan cara kerja kamu benar, kamu ngolesnya bener, terus varian obat yang kamu beli ini tepat untuk rambutnya. Dalam artian misalkan kalau rambutnya berwarna seperti ini terus minta disemuting, otomatis kamu kasih yang sensitif atau di make itu otomatis pasti hasilnya bagus, asalkan pencatokannya juga suhu yang pas ya. Obatnya pun harus obat yang serinya pas supaya tidak terjadi ngekrus, ngembang ataupun gagal ya. Kalau pas otomatis hasilnya bagus ya, kalau cara kerjamu tepat. Tapi kalau kamu salah diagnosa, dalam artian misalkan rambut customer kamu seperti ini berwarna gini, terus kamu kasih rambut, maksudnya obat-obatan yang misalnya ini kamu kasih yang normal, sedangkan rambutnya ini berwarna, otomatis pasti ada ngekrusnya, ada ngembangnya sedikit. Itu salahnya salah di kamu, apalagi kalau pencatokannya itu suhunya kurang pas dan cara teknik untuk kamu nyatoknya itu juga kurang, itu juga pengaruh. Jadi aku juga bingung nih, kamu pakai cara kerja yang seperti apa? Apakah kamu salah diagnosa rambut, ataukah katakanlah kamu sudah diagnosa rambut secara tepat, menggunakan obat yang tepat sesuai dengan diagnosa kamu, sesuai dengan rambut customer kamu, tapi masih gagal? Berarti mungkin ya kamu harus menggunakan obat-obatan yang memang pH-nya sangat tinggi atau yang strong. Supaya apa? Kalau kamu menginginkan tekstur rambutnya ini yang benar-benar kempes, otomatis kamu menggunakan obat yang pH-nya sangat tinggi. Kalau kita menggunakan obat yang pH-nya tinggi, otomatis di rambut itu kempes. Tapi kalau kamu diagnosa awal sudah benar tapi masih gagal, biasanya lebih ke cara pencatokan kamu. Tapi Kak, nyatokku sudah matang banget sampai rambutnya ini kayak rambut orang kesetrum ya. Berarti ya itu tadi seperti yang aku bilang, harus diganti obatnya. Siapa tahu pH-nya kurang tinggi. Tapi terkadang rambut customer itu memang cocok-cocokan dengan obat-obatan tertentu. Karena aku juga pernah ngalami di mana diagnosa sudah benar, obat yang aku pakai sudah benar, pencatokan sudah benar, tapi kok masih ada sedikit yang masih gelombang. Nah itu berarti memang ibaratnya kalau misalkan sedikit ya, itu tenaga sisa-sisa dimana kita sudah capek banget untuk nyatok, ya wajar kalau misalkan ada terjadi kegagalan. Tapi kalau sampai ngefull seperti itu juga pernah. Waktu pegawaiku ngerjain itu hampir seluruhnya itu seperti itu. Nah ternyata memang rambutnya ini kurang cocok menggunakan merek-merek yang misalkan yang aku pakai. Aku harus mengganti mereknya. Setelah aku revisi dengan merek yang berbeda, itu hasilnya lebih kempes dan hasilnya lebih bagus seperti itu. Jadi kadang kita itu harus
apa namanya, ngecek bener-bener ini harus kita evaluasi salahnya di mana. Ini padahal aku sudah begini, harusnya sudah tepat, kenapa kok hasilnya begini ya. Terkadang kita itu harus evaluasi untuk diri kita sendiri, apakah kita salah untuk mendiagnosanya. Karena zaman sekarang rambut itu nggak bisa kita tebak. Kita sudah diagnosa, oh rambutnya gede-gede, terus agak ngembang sedikit kita kasih strong, ternyata masih kurang nendang. Nah itu kita butuh yang namanya extra strong. Apakah adakah obat-obat extra strong? Ada. Jadi tapi ini hanya untuk merek-merek tertentu ya, nggak semuanya merek itu ada extra strongnya. Jadi kalian juga harus paling tidak itu memiliki stok obat-obatan yang mumpuni. Jangan hanya sekedar kamu nyetok obat itu cuman satu varian kayak gitu, karena apa? Kurang. Jadi kalian juga harus banyak punya merek-merek varian obat, karena setiap customer itu pasti punya selera masing-masing. Terkadang ada fanatik merek tertentu, ada juga yang memang dia ini kalau dipakai merek yang A misalkan, dia ini kurang begitu bagus hasilnya, lebih cocokkan pakai merek yang C misalkan, seperti itu. Jadi buat kalian pelaku usaha salon, memang sih kalau kita nyetok produk-produk yang lebih daripada 1-2 merek itu memang modal kita agak besar, tapi mau tidak mau, karena apa? Kebutuhan untuk rambut setiap customer ini berbeda ya. Gak usah kayak gitu, kalian main warna aja. Kadang seri kode misalkan 7.3 merek A dengan 7.3 merek B itu agak sedikit berbeda. Nah hampir sama kayak begitulah. Tapi ya kembali lagi ya, semuanya harus disesuaikan, harus didiagnosa dengan tepat, cara pencatokan dan lain sebagainya harus kita perhatikan benar-benar supaya hasilnya maksimal. Karena apa? Zaman sekarang itu ya, kamu nggak lurus sedikit aja dia maki-maki kamunya pagi, siang, sore, malam. Anggapannya itu seperti itu. Karena kita gimana pun kita akan tetap disalahkan. Makanya kalau kita usaha jasa itu dibilang enak ya enak, dibilang repotnya ngadepin yang seperti itu. Kadang mungkin bagi kita oh ini sudah cukup lurus, tapi bagi dia lurus smoothing itu ada lurus yang kempes. Jadi harus ada patokan di mana kamu tanya dulu, mbaknya ini maunya yang lurus seperti apa, lurus kempes sekali atau lurus natural. Itu harus kamu pertanyakan di depan supaya apa? Ekspektasi customer kamu dengan kamu ini cocok gitu loh. Kalau misalkan dia mau menginginkan lurus-lurus yang kempes, aku harus pakai merek yang A. Kalau dia menginginkan lurus-lurus yang natural, aku harus pakai merek B ya, seperti itu. Jadi itu aja sih yang mau aku share sama kalian. Semoga video ini bermanfaat sama kalian. Namanya kita kerja itu pasti nggak mungkin 100% itu selalu mulus-mulus aja, pasti ada nggak benernya. Kadang yang sudah jam terbangnya tinggi aja itu masih ada salahnya. Jadi ya tetap terus berusaha dan lebih ditingkatin lagi cara kerjanya, dan kecepatan kerjanya itu juga sangat pengaruh ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Terima kasih juga yang udah komen di YouTube aku. Semoga rezeki kalian makin banyak, semoga salon kalian makin rame. Terima kasih, bye.